Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajepana, memuja pulau nan indah amat. Tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Siapa yang tahu ini pulau apa? Wah, semua cerdas sekali. Ya, ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Jawa membentang dari barat ke timur sepanjang 1050 km dengan luas 129.438,28 km persegi atau sekitar 6,66% dari luas total wilayah Indonesia. Secara geografis, Pulau Jawa berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan pegunungan. Nah, sekarang coba kalian sebutkan kondisi geografis di beberapa pulau di Indonesia ya. Anak-anak, apakah kalian ingat apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung suatu isi sebuah teks atau bacaan. Gambar ilustrasi memiliki beberapa ragam, di antaranya yang pertama, komik. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak. Penyusunan komik membentuk sebuah jalinan cerita. Yang kedua yaitu sampul atau cover. Sampul adalah kulit pada bagian majalah maupun buku. Gambar pada sampul mewakili atau memuat isi buku maupun majalah. Sampul terdiri atas sampul depan dan sampul belakang. Selanjutnya adalah majalah. Pada majalah atau surat kabar biasanya terdapat gambar. Gambar tersebut sering disebut vignette, yaitu gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi untuk menghias. Yang terakhir yaitu cerita. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Selanjutnya adalah corak gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu realis. Realis memiliki arti bahwa gambar dibuat sesuai dengan kenyataan. Baik bentuk, ukuran, maupun tata letaknya dibuat sama sesuai dengan objek yang dilukis atau digambar. Selanjutnya yaitu karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Italia, yakni caricature, yang memiliki arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Gambar pada karikatur menunjukkan objek seseorang dengan karakter yang lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritikan. Yang ketiga yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor.
Dan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif dapat diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menyisakan ciri khasnya. Corak dekoratif adalah corak yang sering dijumpai terutama di dalam rumah. Unsur utama dari gambar ilustrasi adalah yang pertama, gambar manusia. Agar dapat menggambar tokoh manusia dengan baik, kita harus menguasai dan mengetahui proporsi dan anatomi tubuh manusia. Proporsi artinya perbandingan bagian per bagian dengan keseluruhan, dan anatomi adalah kedudukan atau struktur tulang dan otot yang mempengaruhi besar, kecil, cembung, dan sekunya bentuk tubuh manusia. Yang kedua adalah gambar tumbuhan. Menggambar tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua cara, yakni secara lengkap dan sederhana. Secara sederhana misalnya, tumbuhan tidak digambar secara rinci, tetapi hanya berbentuk kesan tumbuhan. Sedangkan menggambar secara lengkap yaitu tumbuhan digambar secara cermat dengan rinci bagian-bagiannya. Yang terakhir yaitu gambar tokoh binatang atau hewan. Dalam menggambar tokoh hewan juga perlu diperhatikan anatomi dan proporsinya. Berbicara tentang hewan, hewan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Berikut adalah beberapa perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Jika dilihat dari karakter fisik, maka hewan vertebrata memiliki rangka dalam atau endoskeleton, sedangkan hewan invertebrata memiliki rangka luar yaitu eksoskeleton. Adanya rangka dalam membuat hewan vertebrata lebih mudah bergerak dan berpindah tempat. Selain itu, sistem saraf pada hewan vertebrata lebih kompleks dibandingkan dengan sistem saraf pada invertebrata. Yang kedua, jika dilihat dari habitat, hewan vertebrata dapat menyesuaikan diri di semua habitat dengan mudah. Sistem saraf yang berkembang maju dan rangka internal vertebrata memungkinkannya untuk beradaptasi di darat, air, dan udara. Yang ketiga, jika dilihat dari populasi, hewan vertebrata hanya mengisi 2% dari spesies hewan. Sedangkan hewan invertebrata mencapai 98% dari total hewan yang diidentifikasi. Klasifikasi untuk hewan vertebrata meliputi ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan klasifikasi untuk hewan invertebrata adalah hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan lunak, hewan berkuku-kuku, dan hewan berduri. Pada umumnya, ukuran hewan vertebrata lebih besar dibandingkan dengan hewan invertebrata. Pada hewan vertebrata memiliki sistem saraf yang berkembang tinggi dibandingkan dengan hewan invertebrata. Sehingga hewan vertebrata memiliki reaksi sangat cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Sedangkan pada hewan invertebrata, sebagian besar bertindak dengan insting. Alat gerak pada hewan vertebrata meliputi otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Sedangkan alat gerak pada hewan invertebrata yaitu kaki semu atau pseudopoda, flagel atau bulu cambuk, dan silia atau rambut getar. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.